Shalom yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini. Hari yang indah, hari yang luar biasa. Dalam renungan singkat kita hari ini dengan tema virus corona, anugerah atau kutuk. Ada satu hal pelajaran yang hari ini saya akan bagikan buat kita semua dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, di mana judul perikopnya orang yang buta sejak lahirnya. Ada kisah yang luar biasa di mana di saat Tuhan Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ayat 3, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Hari-hari ini di media sosial begitu banyak respon, baik itu jemaat maupun aktivis gereja maupun pendeta, tentang di mana ada ibadah yang diliburkan. Bahkan ada tanggapan respon dari hamba Tuhan yang mempertanyakan di mana hamba-hamba Tuhan yang melakukan mukjizat-mukjizat supaya melakukan untuk mengusir virus corona dari Indonesia. Tapi dari perikop ini, dari kebenaran firman ini, saya ingin mau menyampaikan dalam setiap pribadi kita. Respon kita menentukan kualitas iman kita. Respon kita menentukan kedewasaan iman kita. Respon kita menentukan pengenalan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita meresponi dengan memaksakan pemahaman kita supaya orang lain setuju untuk membenarkan apa yang kita anggap benar, itu bukanlah suatu kebenaran. Sama halnya ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Kalau kita di dalam Tuhan melihat situasi yang terjadi hari-hari ini di negeri kita, saya secara pribadi melihat dari sudut pandang positif. Di balik semua ini adalah lawatan Tuhan, di mana gereja Tuhan dipersiapkan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Sama halnya Yesus katakan, "Selagi aku ada di dunia ini, aku adalah terang dunia." Dan saatnya, masanya, di mana Tuhan percayakan hidup saya dan saudara ada pada zaman ini. Itu artinya kita memberitakan kabar sukacita, di mana rasa kecemasan, ketakutan menghantui banyak orang. Maka kita, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga setiap pribadi mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kita sesama orang-orang percaya tidak mempersalahkan pandangan iman orang lain. Kenapa harus ibadah ditiadakan? Saya katakan ini bukan bicara soal beriman atau tidak beriman, tapi bijak dalam menanggapi situasi. Dan ada juga yang mengatakan, kalau kita lihat di media sosial yang mempertanyakan hamba-hamba Tuhan yang sering melakukan mukjizat, saya katakan Tuhan punya cara, bukan caranya kita yang harus kita paksakan. Tapi Tuhan punya cara di mana Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Biarlah setiap hidup kita, di mana pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga setiap pribadi kita tidak menyalahkan, tidak menghakimi orang lain, tapi setiap pribadi kita menanggapi dengan respon yang baik apa yang terjadi hari-hari ini, dengan membangun iman kita, di mana setiap hidup kita membangun keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Saya katakan tidak ada menang kalah dalam siapa yang beriman dan tidak beriman menanggapi situasi hari-hari ini di mana ada ibadah yang diliburkan. Saya katakan kalau kita memaksakan kehendak sehingga terjadinya perpecahan tubuh Kristus, sesungguhnya yang menang bukan kita, tapi iblislah yang senang dan bersukacita. Oleh karena itu, tetaplah tenang, kendalikan diri, tahan emosi, karena semua ini Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Kita tetap berdoa bagi bangsa kita, biarlah situasi ini cepat berlalu, dan di mana setiap orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan tetap dalam cover perlindungan Tuhan. Shalom.